Delegasi Ukraina Rusia melakukan pertemuan di perbatasan Belarus pada Senin siang waktu setempat. Lalu apakah perundingan keduanya akan mencapai kesepakatan damai dan menghentikan konflik panas yang sudah berlangsung 5 hari tersebut? Bergabung malam hari ini bersama kami pengamat hubungan internasional Dina Praptora Harja. Selamat malam Mbak Dina. Selamat malam Mbak Tiffany. Baik, kita kembali membahas bagaimana konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia yang sudah berlangsung 5 hari ke belakang. Hari ini, Senin siang waktu setempat, delegasi Ukraina dan Rusia ini sudah bertemu melakukan perundingan meskipun sebelumnya Presiden Ukraina sendiri menyatakan tidak terlalu berharap banyak sebenarnya dari pertemuan ini. Dan Rusia juga masih terpantau melancarkan serangan meskipun keduanya sepakat untuk berdialog. Mbak Dina, bagaimana Anda melihat pertemuan hari ini dan harapan kesepakatan damai menghentikan krisis yang terjadi? Ya, 2 hari lalu saya pernah mengatakan bahwa perkembangan ketegangan dan konflik terbuka di Ukraina akan sangat dinamis ya, hitungannya menit atau hari. Dan per sore hari ini, hari kelima sejak Rusia memasuki Ukraina, saya makin yakin bahwa Vladimir Putin dalam posisi yang merasa terjepit, tidak ada jalan keluar yang menguntungkan untuk jangka pendek maupun jangka panjang bagi Rusia. Dan karena kita harus siaga bahwa Putin bisa melakukan apapun untuk menjaga harga dirinya dan harga diri Rusia. Tapi jika Ukraina menyetujui untuk datang ke meja perundingan, maka ketegangan akan berkurang tuh sedikit. Ketegangan akan berkurang lagi bila Ukraina berani bicara pada Uni Eropa, juga pada Amerika Serikat untuk menghentikan narasi anti Rusia dengan tujuan agar suasana negosiasi jadi lebih kondusif antara Rusia dan Ukraina. Di sini menurut saya Ukraina tuh perlu menunjukkan bahwa sebagai negara berdaulat, mereka bisa bijak menangani ketegangan antar negara besar. Misalnya aja waktu Amerika Serikat ya, Indonesia mau beli senjata dari Rusia, kita pun langsung diblok ya, beli jet tempur dari Rusia. Jadi Amerika dasarnya waktu itu adalah undang-undang untuk countering American adversaries atau musuh-musuh Amerika Serikat dengan cara menjatuhkan sanksi. Jadi berhadapan dengan resiko tidak aman dari negara besar memang membutuhkan satu kebijakan tersendiri gitu ya. Jadi ini yang saya bilang, Ukraina perlu aktif untuk menurunkan ketegangan dengan Rusia. Dan di sini saya lihat memang ada agak bermasalah ya, karena Barat saya lihat masih minim keinginan untuk bernegosiasi. Jadi Ukraina sendiri ujung-ujungnya sulit berdiri mandiri ya sebagai negara berdaulat. Sore ini malah Ukraina sudah minta untuk segera diakui sebagai negara anggota EU. Menurut saya ini justru berpotensi untuk meningkatkan rasa tidak aman dari Rusia yang tadi saya bilang semakin merasa terjepit. Jadi saya belum lihat ya bahwa Amerika dan Uni Eropa dalam posisi berniat untuk melakukan deeskalasi ketegangan. Padahal sebenarnya ini prakondisi yang wajib untuk menetralisir suasana di Rusia dan Ukraina pada saat negosiasi berjalan. Oke, Mbak Dina, sebenarnya apa sih target terakhir yang Anda lihat dari invasi Rusia terhadap Ukraina ini? Saya melihat tujuannya ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu demilitarisasi Ukraina. Jadi awalnya sebenarnya Rusia ingin tetap punya akses ke Laut Hitam. Selain itu akses penting untuk pertahanan, dia juga akses penting untuk perdagangan. Dan Ukraina itu selama bertahun-tahun posisinya pada dasarnya swinging ya, antara ingin ingat pada sejarahnya bahwa dia salah satu negara pendiri Uni Soviet dulunya, dan posisi yang pasca Perang Dingin yang ingin bergabung bersama NATO dan Uni Eropa. Jadi Rusia akhirnya menyasar kelompok-kelompok mayoritas Rusia yang tinggal di wilayah dekat Laut Hitam tersebut, di Donetsk dan Luhansk. Dan sekarang rupanya bukan hanya di situ ya sasarannya. Jadi dengan sejak 2018 rupanya konstitusi Ukraina menunjukkan keinginan bulat untuk bergabung dengan EU dan NATO, Rusia makin merasa tidak nyaman dengan Ukraina. Jadi tujuan pertama demilitarisasi. Yang kedua, menurut saya tujuannya adalah pengakuan Rusia bahwa kekuatan penyeimbang Amerika Serikat sangat dibutuhkan. Dan Rusia berperan penting di sini sehingga tidak bisa ditekan, tidak bisa dihapus, apalagi dimatikan begitu saja. Jadi yang saya lihat yang dikehendaki Rusia adalah Ukraina, kalau memang dia tidak bisa bersahabat dengan Rusia, maka dia ingin menundukkan Ukraina.
Dan Rusia ini juga kita perlu tahu ya, di dalam negerinya tuh makin lama makin ke kanan, makin nasionalis ekstremis. Jadi karena tekanan-tekanan global juga, posisi Rusia juga boleh dibilang tidak berkembang dengan optimal ya pasca Perang Dingin, maka kelompok-kelompok nasionalis ekstremis itu berkembang semakin pesat juga. Jadi kita harusnya melihat Rusia bukan hanya figur Putin sekarang, tapi justru kita bayangkan juga bahkan tanpa Putin bisa jadi Rusia itu jauh lebih keras lagi gitu, makin menjadi nasionalismenya. Jadi kita perlu sebenarnya melihat gambaran yang lebih besar, menciptakan suasana yang lebih kondusif lah agar Rusia tidak bergerak semakin ke kanan. Oke. Saat ini Rusia merasa tersudutkan, merasa terpojokkan tadi seperti yang Mbak Dina juga sampaikan. Sorotan tajam dunia, kemudian juga sanksi keras yang tertuju pada Rusia. Salah satunya adalah sanksi ekonomi, di mana sanksi berat terkait dengan ditendangnya atau keluar dari sistem keuangan internasional setelah beberapa negara, Inggris, Amerika, Kanada, sepakat untuk memblokir aset Rusia pada SWIFT atau Society for Worldwide Interbank Financial, ya kan? Nah, ini akan menyulitkan, tentunya berdampak pada misalnya orang-orang atau masyarakat warga Rusia, let's say misalkan untuk bayar barang impor, investasi di luar negeri, peminjaman juga. Tapi seberapa besar sih sanksi keras ini akan sebenarnya berdampak pada Rusia, atau mungkin justru sebaliknya malah negara di luar yang akan dirugikan, Mbak Dina? Menurut saya Rusia sudah menghitung ya, jangka pendek, jangka menengah khususnya, mitra dagang terbesar Rusia itu adalah Cina. Dan selain untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, juga kegiatan pertahanan, pada dasarnya kemitraan dengan Cina ini sudah menggunakan mata uang lain di luar US dollar, pakai mata uang China. Dan Cina sendiri sudah berhasil mendapatkan kontrak 30 tahun dari Rusia untuk Rusia menyuplai gas ke Cina, dan jalurnya langsung lewat Siberia. Kita berarti untuk kegiatan ekonomi, transaksi besar-besar itu sebenarnya tetap bisa berjalan. Rusia juga, kita nggak boleh lupa, dia juga kegiatan ekonomi ilegal juga berkembang ya, lewat cyber, lewat jalur perbatasan, dan ini tentunya nggak akan kena dengan sanksi tersebut. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat sanksi terhadap Rusia ini dampaknya kan sebenarnya justru akan sangat terkena pada negara-negara yang punya ketergantungan besar migas ya. Dampaknya harga minyak mentah sudah naik sekarang melebihi 100 US dollar per barrel. Ini harga tertinggi sejak 2014. Dan sebenarnya pembeli terbesar dari migas Rusia ini adalah Uni Eropa. 2/3 ekspor Rusia itu perginya ke Uni Eropa. Artinya yang tercekik justru Uni Eropa. Kecuali Uni Eropa ternyata ada jalur lain yang kita nggak tahu. Tapi saya lihat dampak jangka panjang dari upaya untuk mengisolasi Rusia ini adalah pilihan pembelian barang-barang pokok seperti energi, senjata, kemudian besi baja, bahkan produk pertanian dan pupuk ya, itu akan semakin terbatas. Kita makin sulit punya pilihan alternatif selain produk-produk yang dibuat oleh Amerika, Barat, dan sekutu-sekutunya. Berarti juga kita harus selalu waspada bahwa rute dagang, mitra dagang bisa siap berubah sewaktu-waktu manakala ada ketegangan di antara negara-negara besar. Itu kira-kira gambar besarnya ya. Oke. Saya menarik di sini hasil keputusan PBB hari ini, Mbak, Dewan Keamanan. Di situ saya melihat bahwa reaksi negara-negara dunia berbeda ya dari yang dibayangkan. Mereka akan langsung condemning atau mengecam Rusia. Justru kita lihat negara seperti China, Brazil, bahkan Mesir, itu mereka berusaha untuk bermain hanya mengingatkan akan bahaya dari perang dan mengajak semua pihak kembali ke meja negosiasi. Jadi mereka tidak mau mengucilkan Rusia juga. Karena memang kalau diingat-ingat, sanksi dagang terutama embargo ekonomi itu paling sering digunakan oleh negara-negara barat. Dan sanksi seperti ini sebenarnya sangat mencekik masyarakatnya ya.
bukan elitnya. Artinya masyarakat Rusia kemungkinan besar juga akan kena dampak negatifnya, tapi yang lebih kita khawatirkan adalah dampaknya ke negara-negara yang terhubung dengan negara yang disanksi tersebut. Oke. Dampaknya akan lebih meluas lagi. Kalau tadi mungkin Mbak Dina sampaikan sebenarnya yang bisa saja mengalami kerugian adalah negara di Uni Eropa ya, karena Rusia merupakan pemasok migas mungkin salah satu yang terbesar di sana. Tapi kalau untuk skala besar dampak bagi perdagangan internasional melihatnya bagaimana Mbak Dina? Menurut saya kita lihat perkembangannya hari per hari ya. Negara pengimpor migas tentu saja pertama-tama akan beresiko mengalami defisit neraca perdagangan karena harga migas yang lebih tinggi. Tapi karena hari-hari ini sistem perekonomian dunia itu basisnya pasar, saya melihat kecenderungannya ada sejumlah negara yang sudah lebih cepat menyesuaikan diri. Jadi khususnya misalnya pedagang, penyedia jasa logistik, mereka tuh udah sigap mengubah rute perdagangan, tidak mesti lewat Rusia dan Ukraine. Tapi tentu resikonya biaya kemungkinan meningkat ya untuk logistik. Kemudian Cina nih saya lihat juga menarik. Mereka tidak serta-merta putus hubungan nggak lewat Rusia, tapi mereka lewat daerah kantong-kantong Rusia yang lain di Laut Baltik dan juga lewat Polandia Timur. Jadi nggak otomatis putus hubungan gitu kerjasama dengan Rusia. Sementara harga barang-barang untuk pasar Eropa justru lagi-lagi kemungkinan akan meningkat karena biasanya produk pakaian misalnya, kemudian produk consumer goods yang lain itu masuknya dari Cina lewat Rusia gitu dan lewat Ukraina. Tapi katanya sih jumlah tersebut tidak cukup signifikan, banyak yang lewat Mediterania. Jadi kalau saya lihat bagaimanapun juga negara-negara besar seperti Cina, kemudian Indonesia aja kita sudah antisipasi ya. Kita nggak mau juga berseberangan dengan Amerika atau Uni Eropa sehingga akses pasar kita kan tetap ya banyak besar juga ke Amerika dan Uni Eropa. Jadi pada dasarnya kalau memang sejumlah jalur ditutup, berarti kita harus pergi ke pasar yang baru untuk produk perdagangan kita. Itu yang saya lihat. Baik. Kita akan lihat perkembangannya terus karena seperti Mbak Dina sampaikan perkembangannya akan sangat dinamis, hari per hari, jam per jam, bahkan mungkin menit per menit kita akan pantau. Tapi kita harap konflik Rusia dan Ukraina ini akan segera berakhir ya, karena banyak sekali korban berjatuhan dan juga sangat menyesalkan untuk melihat apa yang terjadi di sana. Terima kasih Mbak Dina Prapto Raharja sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam Mbak Dina, sehat selalu. Selamat malam, sehat-sehat selalu.